Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama ini kesempatan bagi kami memiliki advisory board yang cukup well known di Indonesia, dan yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Semi, kemudian Profesor Suhono, Profesor Adi Wijaya, Profesor Riri, Pak Italo, dan Ibu Sita, dan di sini Ibu Kadis, Bu Atika tadi mohon izin sebentar karena dipanggil Pak Gubernur. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian bahwa The Future Hackathon ini tidak hanya sekedar event, tapi ini adalah bagaimana Jakarta ini sebagai playground, sebagai contoh untuk kota-kota lain. Karena ini adalah bentuk kolaborasi kita dengan komunitas dan pemerintah, stakeholder, dan sebagainya. Kemudian The Future City ini, penamaan The Future City yang kami gagas dengan kolaborasi kami dengan pemerintah Berlin, Jakarta, ini mengidentifikasikan bahwa kota itu harus adaptable, harus selalu beradaptasi. Makanya kami membuat event ini The Future City Hackathon. Jadi tidak hanya sekedar event perlombaan, tapi ini merupakan platform untuk benar-benar digunakan untuk memahami konteks dan permasalahan. Karena apabila kita benar-benar paham konteks dan permasalahan, disitulah akan muncul inovasi-inovasi yang sesuai. Di Hackathon The Future City, hal yang menarik adalah tidak hanya sekedar mentor, tapi kami memiliki expert. Expert ini kami bagi berdasarkan 7 pilar. Kedepannya expert ini akan menjadi SME, subject matter expert. Jadi expert ini datang tidak hanya dari Indonesia, tapi expert ini datang dari luar negeri. Teman-teman kami dari Harvard, Oxford, dan sebagainya ini berkolaborasi menjadi expertnya The Future City Hackathon, karena mereka dari keinginan mereka juga mereka ingin berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan kota, khususnya DKI sebagai ibu kota negara. Menariknya, dengan adanya The Future City Hackathon, ini adalah sebuah momentum untuk mengimplementasikan konsep Smart City 4.0. Seperti yang tadi disampaikan Pak Dirjen, Pak Suhono, bahwa inisiasi Smart City 4.0 ini sebenarnya untuk menjaga keberlangsungan sebuah kota. Karena kalau bicara Smart City, itu tidak hanya bicara project, tidak hanya bicara teknologi. Bagaimana Smart City ini, implementasi Smart City ini bisa terus berlanjut. Karena dalam pengembangan kota kita perlu berkolaborasi. Jadi dalam konteks ini pemerintah, Pemprov sebagai kolaborator, masyarakat sebagai co-creator. Co-creator ini mulai dari masyarakat, kemudian komunitas, kemudian media, kemudian pemerintah lainnya, serta industri, startup, dan sebagainya. Dalam konteks hackathon ini, kami mengkhususkan pada kolaborasi startup. Kenapa startup? Karena kami ingin menjadikan startup ini sebagai engine dalam memberikan pelayanan publik, kolaborasi dengan Jakarta Smart City. Menariknya, Jakarta Smart City mulai tahun ini, di awal Januari 2020, sudah berbentuk sebagai BLUD. Artinya, sebagai Badan Layanan Umum Daerah, kami memiliki fleksibilitas dalam hal penganggaran. Kami juga memiliki fleksibilitas dalam melakukan kerjasama dengan siapapun. Dan ini memang menariknya bahwa kami adalah mungkin unit BLUD pertama di Indonesia yang memang fokusnya kepada Smart City. Artinya, teman-teman yang ada di hackathon ini tidak hanya pada selesai lomba dapat hadiah selesai. Kami ingin menjaga keberlangsungan inovasi yang teman-teman buat ini dengan berintegrasi dengan platform yang kami sudah buat, yaitu Jaki. Jaki ini tidak hanya sekedar aplikasi, Jaki ini adalah sebuah big platform, super apps, di mana di platform tersebut ada yang kami sebut dengan City Design Services, artinya layanan-layanan yang memang disediakan oleh Pemprov, tapi juga ada namanya Communities Design Services, artinya layanan yang dibuat oleh komunitas, namun bisa dikolaborasikan dengan Jaki, diakses melalui Jaki, kemudian Private Design Services. Jadi kami berharap bahwa inovasi yang teman-teman berikan ini tidak berhenti di jalan, karena kita ingin mengembangkan bagaimana inovasi itu bisa sustain. Makanya di samping nanti mungkin setelah nanti acara hackathon ini, kami memiliki sebuah platform yang kami sebut dengan Sandbox.
Sandbox ini sebuah platform untuk mempertemukan problem owner dan problem solver. Dan di Sandbox ini nanti kita akan bicara lebih detail bisnis model. Ini seperti sampaikan Prof. Suhono, karena bisnis model ini akan tergantung dari use cases yang disampaikan oleh teman-teman semuanya tadi. Jadi terima kasih atas kontribusinya dari semua startup, mulai dari tadi saya melihat dari Virus, Mesh ID, kemudian Bullet ID, kemudian Sonic Boom, Easy, Braga, Dr. Siaga, Sehati, dan Eight Village. Ini cukup menarik sekali. Tapi next step-nya adalah tantangan adalah bagaimana kita bisa bersama-sama mendefine bisnis model yang tepat. Karena kalau kita bicara berkolaborasi dengan pemerintah, ujung-ujungnya adalah jatuhnya di pengadaan. Tapi inilah sebenarnya momentum kita bagaimana kita bisa memikirkan bisnis model supaya inovasi yang disampaikan oleh teman-teman semua ini bisa sustain, bisa terus berlanjut untuk menjadikan Jakarta lebih baik. Terima kasih atas semua kontribusi dari para startup, dan sekali lagi kami dari Dinas Kominfo, dari Jakarta Smart City, dan dari pemerintah Berlin berterima kasih atas kesempatan waktu yang diluangkan oleh para advisory board. Ini merupakan suatu kebanggaan atau kehormatan bagi kami menyediakan Bapak Ibu sekalian rela menyediakan waktunya untuk berkontribusi. Sekali lagi terima kasih untuk para Dewan Juri, Advisory Board. Kami akhiri, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.